Sehingga jelas, ya, tegaskan siapa yang mensyukuri nikmat akan ditambah, dan tambahan dari Allah itu bukan emoh, Bu. Tambahannya lebih gede daripada pokoknya. Ya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah di antara kalian, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur, yang ngalelengitkeun nikmat Allah, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih teh di dunia ngarasa katalang sara. Itu azab. Tong ngaraguan nepi ka surga neraka engke ayeuna oge geus ditingalikeun. Jelema nu kurang syukur mah loba masalah. Ya. Terus, Bu. Ai bangsa urang loba syukur, loba kufur. Nauzubillah, kita salat ge hese punya padahal gratis. Ayo ayat ONH naik, kami kok mahal sih? Kok mahal sih? Ka masjid nu teu mayar tara arindit. Ya, Bu ya. Terus, Bu. Ayeuna ibadah haji teh 80 juta lebih biayana. Tapi kusabab geus nabung ti awal, anu tahun ayeuna dikenakan biayanya cuma 56 juta. Nu geus setor 25 berarti tinggal sesana. Ya. Geus bayar 25 berarti tinggal sesana. Nu can mayar ya engke ngantri deui. Bisa jadi bukan segitu, ya. Iya mah ngaributkeun teh loba nama nu can mayar, nulis mayar mah Masya Allah. Tapi ngadok dompet alhamdulillah masih ada bayar ke naon susahna. Ya, itu Pak. Aduh cenah teu gaduh 56 juta mah, 6 juta heula tuh Pak Teguh. Kayak kadu 50 deui, kayak ku saya ditambahan 50 ya. Ribu ya. Ya satu udah terlalu 50.000 di 1.000 orang kan jadi 50 juta, Bu. Jangan menganggap enteng duit kecil, Bu. Ya. Kita itu kadang suka menganggap enteng yang kecil, padahal kita itu dibikin, diciptakan Allah dari hal yang kecil. Ya. Malah tuh nyaho-nyaho acan teh lama tiba-tiba jadi, wenya pules, wenya gitu ya. Ibu ada yang ingat nggak waktu iya nu jadi mah ieu cirian ente di talian pakai karet gitunya. Ya, tiba-tiba yang melendung yang punya. Para ahli qiraah syab'ah dan jumhurul ulama membacanya dengan memberikan tasdid pada huruf ya pada kata iya Pak. Jadi temenang baca nanti iya kan na'budu wa iyyaka harus iya. Iya. Ya. Sedangkan kata nasta'in dibaca dengan mempatahkan huruf nun. Nasta'in, ya, nasta'in berarti di atasnya ada sukun. Namun saya kurang Jawa Barat, teman-teman, sukun, ya. Atau didomahkeun, ya. Kemudian menurut bahasa kata ibadah berarti tunduk patuh. Jadi Bapak Ibu lamun Ibu nyebut abdi bade ibadah itu teh berarti tunduk patuh. Ya. Jadi lamun suami Ibu ngajak ke Ibu ibadah, noelan Ibu ibadah yuk, maksudnya ngajak tunduk patuh, ya gitu. Ibu ngajak ibadah ngamuk, ya. Sebab ngerti. Jadi kata ibadah itu artinya tunduk patuh, menjadi abdi. Ingat, manusia itu diciptakan Allah dan jin itu untuk beribadah, untuk menjadi abdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu kata kerja, kata dasarnya adalah abdi. Yang abdi inilah yang nanti kalau kembali kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kesenangan Allah, radiyah, mardiyah, dan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang menjadi abdinya Allah dan akan masuk ke dalam surga. Jadi nggak usah diminta, surga itu sudah pasti akan diberikan. Tetapi neraka harus kita minta dengan sungguh-sungguh karena neraka itu konsekuensi dari perjalanan kita yang berbuat dosa. Nah, kan kemarin gitu Bu,
Ada pilihan luar biasa. Mau memilih menghindari dosa sehingga kita jadi terhindar dari api neraka, atau terus-terusan menambah amal sehingga kita masuk surga. Mana yang lebih harus diutamakan? Menghindari berbuat dosa. Ya. Ulah jadi lawamah jeung mulhimah ibu mah. Dosa osok ya. Ibadah osok, ke masjid osok, culang cileung ciga celeng neangan nurek dicolong oge osok. Umroh umal tahun, haji milu jadi pendampingnya, milu jadi petugas, datang ke dia nyolong duit haji. Dua menteri agama masuk ke penjara Sukamiskin gara-gara duit haji. Ayah, ya Bu, jangan kaget. Duit haji we dicolong, duit zakat dicolong, duit non deui eta teh Al-Quran dicolong. Nonde eta teh Bu, kudu ingat Bapak Ibu. Heeh. Eta nyuhunkeun ka putrina Pak Tata nyuhunkeun daftar nama. Lu pernah singgah di Sukamiskin kan aya daftar namanya. Jeung kelakuan anak-anak. Duit pohon nu kudu ditanam di Bandung area ya. Di mimiti ujung batas kota di Cibiru nepi ka Ciberem. Kudu mah kan loba tangkalan Bu. Buahan. Lama loba Bu ayeuna teh. Sabab naon? Kuring ya harita tahun 88 memeh ini teh dititah nyumbang tangkal 250.000 hiji harita tangkalna. Ayeuna ting di mana eta tangkal teh dipelakna? Siga nama di dapur ibu eta nya. Ya. Ibu kamari disuhurkeun oge mau berangkat haji Bu. Bu, diminta berangkat haji untuk nanam pohon kan? Untuk penghijauan, tanya Bu di mana gitu. Mana ditanam Bu ya? Iya. Tapi kan pada tubuh mah mun ditebang ke silungan deui teh kudu masang nu anyar. Nah lieur-lieur teuing urang teh. Terah kene anu eta nya. Daripada melak anu anyar. Terus padahal. Alhamdulillah di negeri urangnya. Kemarin lagi rame nih sekarang mau ditangkepin orang-orang yang kerjaannya dulu ngejual masker, ngejual jarum, ngejual APD, alat pengaman diri waktu Covid. Akhirnya guys mulai berbaris Bu, siap-siap masuk ke penjara. Diparaling kata Pak. Sabun kan, mari cuci tangan, biasakan. Akhirnya kan dari para rohodei karena bulu akhirnya mau cuci tangan, dede cuci tangan, cuci tangan. Kurang asup ke warung deh. Pusat pam tadi juga, mohon maaf Pak, cuci tangan, pakai maskernya. Akhirnya mah heheotan gitu naon. Ya. Ya, itu Bu. Nah, akhirnya ibu siap-siap Bu. Sedang diedarkan nyamuk untuk melumpuhkan nyamuk anu hiji deui supaya karawin jeung teu nyetet jadi nyamuk penyebab DBD. Oh, kira-kira engke satahun deui nya bakal aya koruptor anu kudu nama nyamuk teh 5 ekor kudu dilepaskeun ieu ngan 2 ekor. Bakalan gitu Pak. Insyaallah. Ulang saksian Bapak. Ya. Karena apa? Tidak mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat yang 4 hal. Pasti dalam dirinya akan ada keyakinan. 1, rezekinya pasti dan tidak akan tertukar. Pahili. 2, kewajiban tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Termasuk kepada istri, kepada kabogoh, kepada selingkuhan, nggak bakal bisa diwakilkan Pak. Ya. Yakin Bu? Yakin. Kemudian berikutnya adalah mati itu pasti dan tidak akan bisa dipercepat atau diperlambat. Jadi tenang saja Bu. Ini bukan pasti mati. Nah, kan gitu ya. Nah, saya lagi senang mengulang kata-kata itu karena itu merupakan kesombongan. Kalau Allah sombong boleh. Tapi kalau ciptaan Allah sombong, kan gitu Pak ya. Kan jadi wege sombong kayak cicing sia main kan gitu mah. Nah, nu kaopat nyaeta Allah selalu melihat kita dan mengawasi kita, mengatur kita, mencukupi semua yang kita inginkan.
Kalau kita sudah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka 4 hal akan dengan sendirinya tuh. Nah, itulah yang orangnya disebut dengan sudah menjalankan apa yang disebutkan pembinaan ketakwaan dalam diri untuk mencapai jiwa yang mutmainnah. Bapak Ibu, jiwa yang mutmainnah ini adalah dambaan setiap manusia. Allah menciptakan sudut menjadi abdinya Allah. Menjadi abdinya Allah, maka dia harus berzikir dan selalu bersyukur. Siapa yang berzikir, maka dia akan tenang hatinya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan zikir yang terindah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk di dalamnya mengucapkan la ilaha illallah yang terindah adalah ketika kita sholat. Sehingga sholat disebut inna sholati li zikri. Orang yang namanya menegakkan sholat berarti dia eling kepada Allah. Sholat itu eling kepada Allah, berzikir. Nutara sholat berarti te eling. Dia lagi ke sini kan. Nah, Ini kemudian orang yang zikir ini ada bizikrillah tatmainnul qulub. Lain inul tatmainnul qulub. Orang yang berzikir itu pasti hatinya akan tatmainnu, tuh tenang, al-qulub. Bahasa kerennya disebut dengan mutmainnah. Dan orang yang hatinya tenang itu dipanggil dengan panggilan Allah. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang tatmainnul qulub tadi ya dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kadarieu. Kumpul, naik. Irji'i itu naik deraja. Naik derajat. Irji'i ila rabbiki, naiklah kepada Tuhanmu yang ridho dan meridoimu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dilakukannya oleh Allah, padhuli fi ibadi, kumpul ngahiji jeung jalma-jalma anu aribadah ya, jeung padhuli jannati, jeung asup kana surganya Allah. Nikmat deh, nikmat. Palai ibu, palai teh oyong gitu bu, ayo ditanya teh atuh sing bener ya bu, ditanya palai dijawabna oyong. Tukang lotek, punten abdi mah hoyong lotek nganu pedes eta teh salah pisan bu. Nganggap diri lebih utama dari orang lain. Ulama punten abdi hoyong ya, tapi lamun anu ti Jawa mah teu naon ka dieu dan berhenti apal. Ieu urang Sunan ngerakeun pisan mah bunya. Abdi mah palai dicandung. Aya gitu, Pak. Aya teh. Teu aya, cukur aya. Nah, ibu-ibu mah lamun hayang konsentrasi ngajina kudu diajak ngomong urusan nyandung. Jadi satu-satunya cara untuk konsentrasi ibu-ibu, nuku rame ibu-ibu, lagi rame-rame, wah rame, parebut bala-bala, parebut peyem, parebut macam-macam buah-buahan. Tiba-tiba kata ustaznya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan yang sedang ribut suaminya cepat nikah lagi. Cempling bu. Ya, mau ngomong amin, mau ya. Sabab mana nama? Lain milih aja. Amit-amit gitu berenanya. Nah, yuk. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini harus kita ucapkan. Ini bimbingan Allah kepada kita. Setelahnya kita berbismillahirrahmanirrahim, kemudian kita alhamdulillahirabbil alamin, kemudian arrahmanirrahim maliki yaumiddin, maka katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sini disebutkan penggalan pertama yaitu kata hanya kepadamu kami beribadah atau iyyaka na'budu merupakan pernyataan berlepas diri dari kemusyrikan. Bapak Ibu kalau ingin tidak musyrik gampang sekali. Iyyaka na'budu. Mungka Allah wungkul gitu ya.
Sedangkan pada penggalan kedua, yaitu hanya kepadamu kami memohon pertolongan, merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan, serta menyerahkan urusannya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ungkapan dari iyyaka nasta'in itu dimunculkan dalam bentuk la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam surat-surat Al-Quran saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya terdapat dalam surat Al-Fatihah saja ya. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Puncak ibadah yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Puncak tawakal mengucapkan, itu mah puncak harapan, doa. Ini mah puncak tawakal mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sok Bu biasakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Boleh dicocok, boleh. Ya. Itu menang mata maca itu ya. Makanya ibu-ibu kalau lagi tawaf, amin gitu Bu. Kalau lagi tawaf nanti jangan sampai mulut ini kehabisan kata-kata. Saya kalau membimbing, biasanya lagi membimbing, kita itu diem karena apa? Halab-hab. Ya, pembimbing kan ngomong terus, gitu eureun putaran umpamanya putaran kaopat bisa masuk mimiti rada capek. Kan putaran 1 sampai 3 harus rada lompat. Ngicipit sing rada gancang. Nah putaran katilu mah rada salse. Pak Ustaz capeknya. Teu nyarios geuningan. Kapan geus tadi dicontohan sok aya nama tuluy ke nyarita sorangan sok. Sorangan. Mentang-mentang kuring nu repe marane teh repe oke. Gitu ya. Eta mah lain taat nu kitu mah Bu belagu. Geus dicontohan 3 kali masih can bisa keneh. Terus Bang. Biasanya mah nu ngajina bari nyarane, bari nunutan gitu teh punya. Sabab naon sarafna teu ngalir. Nah, ini urusan saraf Bu, luar biasa. Saraf yang sehat itu akan menyembuhkan apapun penyakit dalam badan. Ya. Ibu Bapak kenal Ibunda Titik Puspa? Nah, kenal di mana? Iya. Penyanyi ya tanya. Langsung nyanyi teh aja Bu. Nyanyiina naon Pak laguna nu terkenal. Kupu-kupu malam. Ibu-ibu nyawa kupu-kupu malam. Siga nama bekas. Bapak naon bisa lagunya Pak? Bing. Temen anak-anak nyawana naon Bu? Menabung, gitu ya. Naon teh menabung Bu? Ta eta nu tara teh ibu mah nya lebih nang nganyuk daripada nabung ya. Jadi beliau dinyatakan kanker ya sekian tahun yang lalu dan sudah kanker ganas. Di Indonesia tidak ada yang sanggup karena dokter spesialisnya sedang ke luar negeri. Kemudian dia karena banyak duit lari ke Singapura, ke Singapura ya, Singapura. Datang ke sana stadiumnya udah 1,5. Kemudian diobati dalam waktu 1 pekan jadi stadiumnya naik jadi 3. Habis gitu dia merasa Allah ini ada apa enggak ya? Kalau ada, ya Allah terserah engkau. Kalau mati sekarang saya juga enggak masalah. Tapi begitu karena sudah tahu gitu bahwa bakal mati tapi dia masih yakin masih hidup, enggak untuk bisa nyembuhkan balik. Begitu balik ketemu dengan seseorang yang dalam keadaan sakit dan sakit itu dia optimis karena akan berobat ke satu tempat di Jakarta. Kemudian apa yang terjadi?
Dia minta alamatnya, kemudian datang ke sana. Terapinya apa, Bu? Disuruh melipat lidah ke atas selama yang dia mampu. Biasanya orang lain 15 menit, 10 menit, dia 1 jam. Karena apa? Saking ingin sembuh dan yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi dia wajib ikhtiar. Ya, dia lipat lidahnya ke atas selama 1 jam. Selesai 1 jam istirahat dulu, kemudian lipat lagi 1 jam sampai 5 jam. Seminggu kemudian dites semuanya sembuh. Bapak Ibu pernah melipat lidah? So, lipat lidah ke atas. Gampang nggak, Bu? Gampang. Untuk umat Islam melipat lidah itu cukup dengan mengucapkan kalimat Allah. Jadi Allah yang benar, itu lidah itu harus kena ke atas. Sanes Allah, insya Allah, sanes, Bu. Allah. Lidahnya kenakan ke dinding atas. Allah, 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 Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ingin sehat, banyak-banyaklah zikir menyebut nama Allah. Nah, tapi kudu yakin. Ya. Alhamdulillah. Ini sekedar informasi bahwa betapa yang namanya saraf itu bisa disembuhkan dengan terapi yang namanya lidah naikkan ke atas karena sirkulasi darahnya benar. Ya, lanjut Bu ya. Nah, itu kisah. Banyak kisah-kisah yang lain, bahkan ada penyakit jantung yang benar-benar sudah stadium yang parah gitu ya. Sudah terkena hampir stroke, tapi dia yakin dengan menyebut Allah, 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 maka dia kemudian normal kembali. Ibu oke, lamun kena darah tinggi, ningali tetangga meuli mobil, Allah. Oh, tapi kudu tarik nafas, Bu. Kayak bisa naon maut itu ningali tetangganya naik mobil langsung maut kan gitu ya. Eureun jantung namanya. Nah, dalam ayat tersebut yaitu surat Al-Fatihah terjadi perubahan bentuk dari goib atau orang ketiga kepada mukhattah orang kedua atau lawan bicara yang ditandai dengan huruf K pada kalimat iyyaka. Yang demikian itu memang selaras karena ketika seorang hamba memuji kepada Allah, maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu dia berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa awal-awal surat Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung serta petunjuk kepada hamba-hambanya yang agar memuji kepadanya dengan pujian tersebut. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia, kalau ingin bahagia maka pujilah Allah. Terpujilah. Etama pujian untuk Bapak Ibu. Kalau kepada Allah, alhamdulillah. Lagunya kumaha, Bu? Hamdan li rabbil alamin. Allah Rahman wa Rahim. Kan gitu ya. Masuk ada lagu eta, Bu? Saha nu nyanyina? Bapak Ibu, namun nah terutama nih orang yang dari Jawa setengahnya, Jawa Tengah ya, dan Jawa sebelahnya lagi, kalau mau belajar lagu Sunda atau hal-hal yang bagus tentang buku Sunda, tulis saja Mang Koko. Mang Koko. Biasanya Mang Koko bukan. Orang Sunda mah nutu wawuan ka Mang Koko. Kecuali nutu wawu. Ya. Oh, bukan kayak bisu kayak sih wae-nya ku jeung Kajajah Miharja. Tapi ka Mang Koko wawuh teh punya di sini aya lagu Hamdan. Demi wanci sepuluh satemena jalma aya dina